Saat melihat Nindya, Jarana pun berinisiatif untuk menghampirinya. "Mbak Nindi," sapa Jarana. "Loh, Mbak Jara juga ada di sini?" Nindya heran melihat Jarana ada di pesta itu. "Iya Mbak, Diana itu adik ipar saya. Mas Ipan juga sahabat suami saya. Kami sudah deket banget," jawab Jarana. "Ya ampun, ternyata dunia ini sempit ya." Nindya terkekeh. "Mas, sudah kenalkan sama Mbak Zara?" Nindya menoleh ke arah Bian berdiri. "Tentu saja, kami sudah kenal. Iya kan, Mbak?" Bian tersenyum menatap Jarana. "Iya, bahkan saya pernah beberapa kali dibantu oleh Bian. Makasih banyak ya." Jarana membalas senyuman Bian. "Sama-sama Mbak," jawab Bian. "Oh ya, Mbak Hani kesini nggak ya?" tanya Jarana sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. "Kurang tahu Mbak, dia nggak cerita," timpal Bian santai. Sesekali ekor matanya menatap Kalista yang terlelap di gandengan Jarana. "Oh ya, selamat menikmati pestanya ya. Saya tinggal dulu," pamit Jarana pada Bian dan Nindya. Mereka berdua pun mengangguk sopan. "Cantik ya, sopan lagi," tutur Nindya. "Siapa?" tanya Bian penasaran. "Itu Mbak Jarana. Penampilannya selalu tertutup dan sopan," jawab Nindya. "Oh," timpal Bian. "Kenal di mana memangnya?" "Di butik, Mbak Zara. Aku pernah ke sana untuk mencari baju tertutup gitu buat acara tunangan. Bajunya bagus-bagus, meskipun tertutup tapi modelnya modern," Nindya menimpali. "Kenapa sekarang nggak pakai baju tertutup juga?" tanya Bian membuat Nindya salah tingkah. Itu belum siap," sahutnya sedikit gugup. "Emangnya cowok suka ya lihat wanita yang tertutup seperti itu?" "Tentu saja, senakal-nakalnya laki-laki. Dia ingin mendapatkan wanita soleha sebagai istrinya. Ibu yang baik untuk anak-anaknya. Cewek yang penampilannya terbuka itu udah banyak, di mana-mana ada. Kalau yang tertutup dan menjaga auratnya, itu yang langka," Bian menjawab dengan panjang lebar. Nindya tertegun sejenak. Ia memikirkan apa yang dikatakan Bian itu memang benar adanya. Sebagai seorang wanita, dia pun menginginkan laki-laki yang soleh dan religius untuk menjadi suami sekaligus ayah dari anak-anaknya. Begitupun dengan laki-laki yang menginginkan wanita soleha sebagai pendamping hidupnya. "Hai Mas," tiba-tiba Hani sudah berdiri di hadapan Bian. Bian sedikit melengos sebentar sebelum akhirnya tersenyum dengan terpaksa pada Hani. "Gue pikir lo datang," tutur Bian. "Datang dong, ini kan pernikahan adik ipar gue." "Ya, memaksakan datang maksudnya," jawab Hani. Ini siapa? Kenalin dong." Hani menatap Nindya. "Nin, kenalin. Ini teman sekaligus rekan kerja. Namanya Hani, istri Daren juga, madunya Mbak Zara." Bian memperkenalkan Hani secara belak-belakan pada Nindya, membuat mata Nindya terbuka lebar untuk sejenak. "Halo, aku Nindya." Nindya mengulurkan tangannya dan berjabatan dengan Hani. "Hani," jawab Hani singkat. "Kalau nggak salah Mbak Hani ini yang dulu pergi bareng Mas Bian ke puncak ya?" Nindya bertanya dengan mata menatap melidik. "Iya, betul. Kami memang rekan kerja. Sering terlibat proyek pekerjaan di luar kota, bahkan ke luar negeri. Bisa dibilang teman lumayan deket juga. Asal jangan rekan dalam hal lain aja ya." Hani tertawa pelan, sedangkan Bian langsung melotot menatap Hani agar tak lagi berbicara macam-macam. "Bercanda," Hani menepuk pelan pundak Nindya so akrab. Maklum, yang namanya model dan kru fotografer itu memang sering bercanda gurau sekali saking akrabnya.
Nindya tersenyum kecil. Ia tidak terlalu suka dengan sikap Hani yang dianggapnya berlebihan, padahal baru kenal. Dia merasa risih dengan keberadaan Hani di dekatnya. Nindi, Nindi. Telinga Nindya menangkap suara seseorang yang memanggilnya di atas pelaminan. Nindya pun langsung menoleh. Ternyata Ipan yang memanggilnya. Sini, kita berfoto dulu. Ipan melambaikan tangannya, meminta Nindya untuk datang menghampirinya. Kita foto bersama dulu, tutur Ipan saat Nindya sudah di atas. Mereka pun difoto dalam berbagai gaya dan pose. Awas loh, jangan ngomong macam-macam sama Nindi. Ancam Bian pada Hani yang dianggapnya sering nekat. Takutnya pakai ngancam segala sih, loh. Gue juga gak mungkin kali mempermalukan diri gue sendiri. Bisa-bisa gue ditendang sama suami gue dan gak dibolehin ketemu Kalista. Hani menjawab dengan pelan, bahkan serupa bisikan. Gue cuma ngingetin, tahu sendiri loh, suka ngomong sembarangan. Gak ada remnya gitu mulut loh, timpal Bian. Iya, tergantung orangnya. Kalau orangnya rese, gue resek balik. Hani tersenyum mengseringai. Udah diem, itu Nindya udah turun lagi. Tita Bian melihat Nindya yang turun dari pelaminan dan berjalan lagi ke arahnya. Maaf ya, ditinggal sebentar, tutur Nindya saat sampai lagi di hadapan Bian. Makan dulu yuk, mau makan apa? Tawar Nindya pada Bian. Ayo, sudah lapar juga nih, jawab Bian sambil mengamit lengan Nindya dan meninggalkan Hani sendirian. Mereka berdua berjalan menuju area berbagai hidangan yang disediakan. Begitupun dengan Jarana dan juga Daren. Mereka pun sedang bergantian untuk menikmati hidangan yang ada. Mas aja duluan, biar Jara pegang dulu Kalista. Tita Jarana pada Daren. Enggak, kamu duluan aja, sayang. Sekalian kamu dari tadi kelelahan gendong Kalista. Sini biar aku gantiin. Daren pun bersiap mengambil Kalista dari pangkuan Jarana. Ya udah, biar Jara bawain sekalian makanan buat Mas ya. Mas mau makan apa? Tawar Jarana. Apa aja boleh, disamain sama kamu juga boleh, jawab Daren yang memangku Kalista yang tiba-tiba terbangun dan mulai berceloteh riang. Oke, timpal Jarana sambil berlalu menuju area makanan yang disajikan. Jarana mengambil 2 buah piring dan mengisi piring-piring itu dengan nasi dan berbagai macam lauknya. Mulai dari sate, rendang, sambal goreng kentang, asinan, capcay, dan tak lupa kerupuk. Sampai-sampai Jarana kesusahan berjalan membawa 2 piring yang kini sudah berisi penuh itu menuju Daren. Pas sampai, Jarana langsung meletakkan kedua piring itu di atas meja di hadapan Daren sambil menghela nafas kasar. Susah ya sayang? Maaf ya, harusnya tadi Mas aja yang ngambilin, tutur Daren memegang tangan Jarana. Gak apa-apa Mas, makan dulu Ki, biar Kalista di pangku Jara, pinta Jarana sambil membawa Kalista dari pangkuan Daren. Daren pun mulai menyendok nasi beserta lauknya, lalu menyodorkannya pada mulut Jarana. Buka mulutnya, tita Daren. Jarana tersekiap, ia memang malah menutup mulutnya rapat-rapat, saking bengongnya. Biar Mas suapin, Daren kembali memperjelas maksudnya. Bukannya membuka mulut, Jarana malah melihat-lihat ke sekeliling. Malu Mas, banyak orang, Jarana meronah. Biarin aja, orang juga kan pada tahu kalau kita pasangan suami istri. Kalau yang dari pagi kelelahan, masa Mas enak-enakan makan duluan? Lebih baik kita makan sama-sama. Daren tersenyum dengan sendok masih mengembang di udara. Dengan malu-malu,
Jarana pun akhirnya membukakan mulutnya dan melahap pelan nasi dalam sendok Daren. Nah, gitu dong. Mas lagi nyari pahala. Kan kamu sendiri yang bilang kalau nyuapin istri itu pahalanya besar. Bukan begitu? Daren memastikan sambil menyuap makanan untuk dirinya sendiri. Jarana mengangguk membenarkan ucapan suaminya. Daren pun menyuapi Jarana sampai makanan dalam piringnya itu habis. Setelah itu, ia berganti mengambil piring yang ada di depan Jarana. Sudah mas, Jarana kenang. Jarana mendorong pelan sendok yang sudah berada beberapa kalinya. Daren pun mengangguk dan mengerti. Ia lalu menyodorkan minum ke dekat mulut Jarana. Jarana pun langsung menyendotnya. Terima kasih. Sama-sama. Mas ambil buah-buahan dulu ya, buat cuci mulut. Pamit Daren pada Jarana yang sedang berceloteh riang dengan Kalista. Enak ya, habis suap-suapan. Daren yang sedang mengambil potongan buah menoleh ke arah sumber suara. Ia melihat Hani sedang berdiri tepat di dekatnya dengan tatapan sinis. Kirain kamu gak datang, tutur Daren cuek. Harusnya kamu berinisiatif dong, mas. Jemput aku kek, gitu. Jawab Hani kesal. Aku tuh sibuk bantuin keluargaku nyiapin semuanya. Harusnya kamu ikut bantuin, bukan malah manja minta dijemput segala. Tempel Daren yang langsung pergi meninggalkan Hani. Tak mempedulikan Hani yang memanggil-manggil namanya. Mas, mas, seru Hani membuat pandangan beberapa orang teralih padanya. Hani menyusul langkah Daren dan dengan muka ditekuk, ia duduk bergabung bersama Jarana dan Daren. Mbak Hani, sapa Jarana ramah. Hani tak menyaut. Ia malah melipat kedua tangannya di dada. Bisa gak sih? Lagi di keramaian seperti ini gak usah memasang wajah kayak gitu. Senyum, ceria, bahagia. Di acara pernikahan adik ipar sendiri kok mukanya guyu gitu, gak bersemangat. Daren berkata pelan. Ia tak mau orang-orang di sekitarnya mendengar apa yang Daren katakan. Muka-muka aku mas, kok protes? Tinggal gak usah dilihat aja, jawab Hani ketus. Dan Daren menghela nafas kasar. Suasana yang tadi romantis mendadak tak nyaman dengan keberadaan Hani. Jarana menggelengkan kepalanya, tanda tak perlu menghiraukan ucapan Hani. Daren pun menurut. Ia kemudian diam tak mempedulikan kebersamaan Hani dekatnya. Mata Hani sesekali menatap Kalista yang juga sedang menatap dirinya. Rasa rindu sebagai seorang ibu yang melahirkan bayi itu mulai Hani rasakan. Ia ingin sebenarnya memangku bayi perempuan itu, tapi mengingat baju dan penampilannya takut khusus, Hani pun mengurungkan niatnya. Malam ini bawa Kalista pulang ke rumah mas, titah Hani pada Daren. Aku mau nginep di rumah semalam lagi, tolak Daren. Mas, acara pernikahannya Diana kan sudah selesai, mau ngapain lagi? Hani tak terima. Lagi-lagi Jarana menggeleng, meminta Daren untuk tak menanggapinya. Insya Allah mbak, nanti kita pulang ke rumah, jawab Jarana ramah. Hani pun diam. Hingga tak berselang lama, ia bangkit dari duduknya dan berniat pulang. Aku pulang duluan mas, pamit Hani pada Daren sambil berlaru pergi. Saat hendak berjalan menuju keluar gedung, Hani pun melihat Dian yang juga belum pulang. Belum pulang? Tanya Hani pada Bian. Belum, gue nungguin dia dulu. Dia lagi pamitan sama Ipan dan keluarganya. Lo udah mau pulang? Sendirian? Tanya Bian sambil celingukan. Iya, gue mau pulang. Besok kan harus kerja lagi, jawab Hani. Oh ya, besok ada penerbitan majalah mingguan. Seperti biasa,
Lo urus mana aja yang mau dimuat dan mana aja yang gak penting untuk dimuat. Pastikan foto-foto yang dipajang menarik, pesan Bian pada Hani. Sip, gue balik duluan, timpal Hani sambil melanjutkan langkahnya. Bukannya pulang ke rumah, mobil Hani justru berbelok ke sebuah kafe, tempatnya nongkrong. Menjelang sore, Jarana dan Daren pun pamit pulang duluan pada Sarah dan Aji, juga pada pasangan pengantin baru. Belajar yang benar tata krama dalam malam pertama, bisik Daren di dekat telinga Ipan saat ia pamit untuk pulang. Ya elah, gak perlu diingetin juga, gue mah udah jago, jawab Ipan tertawa kecil. Ya udah, gue balik dulu ya. Daren menepuk pundak Ipan dan turun dari pelaminan, menghampiri Jarana yang sudah turun duluan. Jarana dan Daren pun keluar dari gedung dengan saling bergandengan tangan. Kita ke rumah mama sebentar untuk ngambil barang-barang sambil menjemput Mbok Darmi. Habis itu langsung pulang ke rumah. Kalau nungguin mama sama papa takutnya kelamaan, tutur Jarana saat keduanya sudah ada di dalam mobil. Mas, gimana kamu aja? Jawab Daren yang fokus menyetir. Malam ini, semuanya kembali seperti biasa. Jarana dan Daren sudah berkumpul di rumahnya. Ia sedang menemani Kalista yang terus mengguling di atas kasur di tengah rumah. Makin hari Kalista tumbuh semakin pintar dan aktif. Bahkan sekarang sudah tidak bisa ditinggalkan di atas ranjang sendirian. Harus lebih hati-hati dengan Esra dalam pengawasannya. Daren dan Jarana yang sedang tertawa melihat tingkah lucu Kalista langsung menoleh saat suara langkah kaki mendekat ke arah mereka. Dan ternyata Hani yang baru pulang nongkrong dengan teman-temannya. Katanya tadi suruh pulang malam ini. Giliran Kalista dibawa pulang, kamu malah kayak apaan gak jelas. Dan baru pulang malam gini, protes Daren saat Hani meminta hendak masuk ke dalam kamarnya. Daren pun geleng-geleng kepala melihat Hani yang tidak menyahut sama sekali. Namun beberapa lama kemudian, Hani pun keluar kamar dan mendekati Kalista karena memang sudah merindukannya. Jarana pun langsung pamit untuk kamarnya agar Hani merasa lebih leluasa menemani anaknya itu bermain. Hani merasa anaknya kini semakin berat dan bertambah aktif. Ia ketinggalan banyak masa pertumbuhan bayinya itu. Bahkan Hani tidak tahu sejak kapan anaknya itu mulai bisa tengkurap dan kembali terlentang lagi. Di kamar hotel tempat Diana dan Ipan akan menghabiskan malam pertama. Ipan baru saja keluar kamar mandi setelah membersihkan seluruh badannya setelah lelah dengan acara seharian. Sayang, kamu juga mandi dulu ya. Nanti kita sholat berjamaah. Tita Ipan lembut pada Diana yang duduk terpaku di bibir ranjang. Berduaan dengan seorang laki-laki di dalam kamar seperti ini membuat perasaan Diana tak karuan. Meskipun lelaki itu sekarang sudah sah menjadi suaminya. Diana mengangguk pelan, bangkit lalu berjalan menuju kamar mandi sambil membawa baju ganti. Diana mengguyur tubuhnya di bawah guyuran air shower, membiarkan air hangat itu mengaliri setiap jengkal tubuhnya yang terasa lengket setelah acara akad dan resepsi seharian. Ia lalu membalurkan sabun dengan cukup banyak ke seluruh tubuhnya agar wangi dan bersih di malam bersejarah ini. Setelah selesai mandi, Diana keluar dengan mengenakan piyama selutut. Ia duduk sejenak di kursi di depan meja rias untuk menyisir rambutnya dan memoles wajahnya agar terlihat cantik. Sedangkan Ipan sedang menggelar dua buah sajadah untuknya dan untuk Diana sholat. Kita sholat isya dulu ya.
Habis itu dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ajak Ipan pada Diana yang sudah berdiri di belakangnya, bersiap untuk menjadi makmum. Diana pun mengangguk, lalu mulai mengangkat kedua tangannya, mengikuti gerakan Ipan. Bacaan demi bacaan yang dilantunkan Ipan terdengar begitu merdu di telinga Diana. Bacaannya pun begitu fasih, menandakan bahwa Ipan memang paham makruf huruf yang dibacanya. Setelah selesai melaksanakan sholat isya 4 rakaat dan sholat sunnah 2 rakaat, Ipan berbalik, membuat dirinya dan Diana kini saling berhadapan. Ipan pun meletakkan tangannya di atas kepala Diana sambil melafalkan doa. Itu doa apa, Mas? Apa artinya? Tanya Diana yang sama sekali tidak mengerti. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan sifat, sikap atau perilaku yang dibawanya. Hadis riwayat Bukhari. Ipan menjelaskan. Ipan pun mengecup kening Diana tanda selesainya doa itu. Diana memejamkan matanya, menikmati kehangatan itu dari kecupan sang suami. Desiran demi desiran halus mulai ia rasakan dalam hatinya. Meski sesekali jantungnya bergetuk kencang, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidur yuk, ajak Ipan yang mulai bangkit dari sajadah. Diana sempat terpaku sejenak. Ia takut kata tidur yang dimaksud Ipan adalah kata lain dari hal yang belum siap untuk Diana jalani di malam pertama itu. Sayang, seru Ipan yang sudah berada di atas ranjang, menyadarkan lamunan Diana. Ia pun bangkit seraya melipat sajadah dan mukenanya, lalu berjalan menuju ranjang dengan jantung yang bertalu-talu.